Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kami kembali di Nilas Luhur, masih dengan saya Ayung. Ini ada Mas Tuying, ada Bro Wandu. Loh, penampilannya agak beda. Ini ada Mas Tommy juga. Kami formasi lengkap di sini. Ini Mas, kita akan coba bahas-bahas seperti sesi sebelumnya. Tapi ini bahasanya tentu berbeda. Apa ini ya? Nah, ini kita dalam kehidupan keluarga Mas Tuying, Mas Tommy, Mas Wandu, tentu anak adalah sebuah kebahagiaannya. Hadirnya seorang anak adalah sebuah kebahagiaan dalam sebuah rumah tangga. Sangat disyukuri, sangat diamini sebagai sebuah anugerah. Nah, biasanya anak itu yang nyenengin itu ya tumbuh sehat, tumbuh cerdas, terus ya nyenengin, namanya bayi dapat anaknya seperti itu ya, nanti jadi penerus juga, salah satu tujuan perkawinan. Nah, ini kita nggak mau bahas anak yang udah gede-gede, tapi biasa yang anak-anak kecil gitu loh. Nah, iya, yang masih bayi gitu, sebelum bayi keluar. Itu biasanya kan banyak kendala, banyak hal-hal yang apalagi orang-orang yang masih dalam usia perkawinan baru ya Mas Tommy, masih belum banyak pengalaman, kayak orang yang udah beranak pinak banyak kan udah biasanya kejadiannya ini itu kan macam-macam. Itu tentang bocah itu yang sering kadang-kadang nangis nggak karuan, kalau malam-malam sepanjang hari nangis seperti itu, meriang tapi tanpa sebab. Kalau anak kan normalnya kalau misalnya perut kenyang ya kan, terus nanti badan sehat ya udah anteng, biasanya seperti itu. Ya kan Mas Tuying? Tapi kok ini makan mau biasa sehat, kemarin biasa aja, terus tahu-tahu tiba-tiba nangis, kejer, bikin panik keluarga, apalagi baru punya anak, matanya sampai mendelik-mendelik begitu, Menangis tanpa air mata. Iya, biasanya seperti itu kan sering banget dialami, sering sekali Dari dialami. awal proses kelahiran pasti kalau orang tua dulu hati-hati, banyak untuk menunggu. Yang menunggu, betul. Ini apakah memang ada sesuatu yang memang secara umum lah orang sering mengatakan itu ada gangguan, makanya ada bahasa kita disiapin sama orang dulu, ada sambetan, ada ini itu ya kan, untuk caranya kata orang tua itu buat nangkal, buat ini supaya nggak terjadi seperti itu. Tapi tersebut kembali ada makhluk yang konon katanya itu sering mengganggu, itu tersebutlah namanya Umi Sabian. Nah, Umi Sabian tersebut sebenarnya kalau kita nggak langsung masuk gitu ya ke gangguan ke anak tadi, secara penglihatannya panjenengan itu bentuknya seperti apa Mas? Itu seorang wanita ya Mas. Bentuknya wanita. Rambut panjang cuman hitam semua. Rambut panjang cuman hitam semua loh. Packagingnya hitam semua. Ya, kayak kena arang itu, arang di belakangnya itu sih, Ya, panci. cemong lah bisa dibilang begitu. Menempel di dinding, merangkak dia dengan lidah yang menjulur. Betul. Ya, jadi bukan responden sih, ada beberapa orang yang menceritakan kemunculan dari Umi Sabian tersebut. Biasanya itu ngagetin yang satu, dan dia nggak berjalan itu normal di masuk pintu ruang tengah begitu, tapi merambat ke dinding ya, lebih menempel begitu, kadang-kadang di Eternit seperti ini kebalik. Nah, benar kayak cicak tapi warnanya lebih cenderung hitam kelam. Cicak pawon. Apa? Cicak pawon Mas. Cicak pawon. Pawon itu ada di resepsinya di sini. Pawon itu luweng sono lah ya. Nah, ini gangguannya apakah semua gangguan-gangguan yang dengan ciri fisik tadi Mas Tommy, mata yang menangis tanpa keluar air mata, terus kejer bisa dibilang begitu, cenderung tanpa henti, apakah semua itu memang gangguan dari makhluk tersebut? Iya, dari segi batin memang iya, dari segi tuhir mungkin ada apa anak itu ada yang dirasa apa-apa, cuman kan kalau sakit secara umum bayi itu menangis. Kalau ini kan nggak menangis, itu yang bikin kita langsung ketebak gitu kan. Oh betul, ada gangguan langsung ketebak kok bayi menangis tanpa ada air mata, tapi kan mata itu melotot. Benar-benar tentu sebuah
melihat di ke satu atas. sisi ya. Tetap melihatnya ke atas. Berarti iya cenderung seperti itu ya. Artinya Makanya orang tua dulu baju bayi kalau udah mau mendekatin asar itu diangkut ke dalam. Diambil. Karena lewatnya dia menempel di situ. Iya. betul. Nah, betul, kata lewat orang baju. dulu, makanya orang dulu sampai sekarang juga tenang. Anak ada baju bayi masukin semua ke dalam rumah, walaupun itu baju kotor tetap harus ada di dalam rumah, jangan di luar rumah. Itu ntar Bisa buat jadi penciumannya dia. Oh, di sini ada anak kecil. ada anak kecil. Buat target lah. Bahkan konon bukan cuma, apalagi anak kecil yang masih sangat harum mungkin seperti itu ya. Dan dari kelahirannya, sebelum kelahirannya pun ada sosok tertentu yang sebelum dia ada yang menunggu lagi. Iya. Ini bukan nakut-nakutin, tapi itu konsumsi umum di dalam ranah ini ya, media sesuatu yang gaib. Tapi ini jangan jadikan suatu momok. Ini cuman coba akan membedah seperti apa. Nanti mungkin insya Allah kita temukan solusinya seperti apa menghadapi misalnya kejadian seperti itu, dan untuk menghindari yang seperti itu seperti apa itu Mas Pandu ya. Oke. Nah, bayi kan umum sekali Mas Tuyeng, namanya bayi belum bisa ngomong, bisanya cuma nangis, minta makan nangis, mules nangis, sakit nangis. Empuknya nangis ya. Kecuali jenengan mungkin bayinya langsung ngomong gitu ya. Tapi gini, Umi Sabian tersebut kan bisa dikatakan begini Mas Tommy, ada yang bilang kalau bayi kan udah ada yang jagain. Seperti itu ya. Dia masih bersih, masih ini, kok masih bisa kena seperti itu? Apakah ini tadi melihat media apa lewat ibunya, Pak? Seperti apa penjelasannya Mas Tommy? Kadang ada lewat media, bisa melalui media orang tua bisa. Kadang ada peraturan di kampung, anak bayi setelah asar jangan keluar ntar kena sawan. Banyak kan gitu. Tergantung ibunya yang kena. Iya. Bukan anaknya menangis karena sosok ibunya yang kena, tapi tidak mau digendong sama siapapun, maunya sama ibunya. Benar. Ya kan? Dari itu kita kadang mendeteksi anak nggak apa-apa, ternyata orang tua lewatnya kayak itu loh. Banyak metodenya. Iya, cara-cara dia Menggoda celah lah. untuk menggoda seperti itu. Tapi iya tadi ya. Oke, nanti tadi Mas Tommy mengatakan lewat ibunya. Iya. Ya kan? Tadi juga ada lewat mencium, mendeteksi adanya bayi dari pakaian. Makanya kenapa sebelum asar diangkat? Karena memang pergantian dimensi itu biasanya saat asar. Senjakan. Dan tidak ada salahnya untuk ibu-ibu muda sekarang kita menuruti apa yang diwariskan leluhur ya, seperti itu, karena memang dalam batin memang seperti itu. Nah, yang kedua tadi, anak kecil memang bersih, udah ada perlindungannya, biasanya kenanya lewat tadi ibunya ya. Sering ibunya malah. Berarti kalau anak kecil menangis kadang melihat karena melihat, ketakutan. takut. Kadang ada yang bilang gini Mas Tommy, jangan yang bayi abang lah, bayi masih merah, udah rada gedean, ada leluhur mungkin ya datang aja, padahal niatnya dia baik. Ya, namanya anak kecil ya takut kan seperti itu. Orang asing lah jadi. Asing. Siapakah dia? Nah, ini ada sebuah kasus begini, malah kita kan pernah lihat seperti itu ya. Ada pas lagi datang itu lewat media ini Mas Tuyeng. Jadi nangis kejer, nggak pengen lepas dari ibunya, tapi nggak mau disusuin. Terus nyatanya pas dilihat, dicermati, oh ternyata yang kena susunya, neneknya begitu ya. Iya. Neneknya dipegang lah. Neneknya Jadi dipegang. masih ada bau auranya dia, jadi si bayi menolak. Berarti itu berpengaruh sama ini mungkin ya, rasa atau iya, yang lain. mungkin auranya lah. Aura ya, negatif. lebih ke aura. Iya, dari segi dari segi goib iya mungkin. Nah, dari segi batin apa susu itu udah basi, ya kan? Apa itu karena orang tuanya masuk angin, bisa jadi susu itu jadi nggak enak di perut, diminum tambah mulus, jadi nggak mau minum lagi, secara refleks lah. Jadi Si bayi menolak. kita nggak bisa serta merta itu menjustifikasi itu kena begitu ya. Tapi Iya, cuma bisa jadi kita lihat dulu si ibu apakah lagi nggak enak badan atau lagi kembung atau yang lain. Nanti karena memang aku tadi baik-baik aja Pak atau ya gitu ya, ternyata memang anaknya nangis nggak mau disusuin, terus ada ciri-ciri yang seperti tadi, baru mungkin penalarannya ke sana larinya. Nah, kita
jangan ke ini dulu obatnya seperti apa, penanganan seperti apa. Sebenarnya motivasi sendiri dari Umi Sabian itu apa gitu? Kenapa nggodain anak kecil? Apakah dia spesialisnya seperti itu? Emang tugasnya Tugasnya itu Tugasnya ya, dan memang ada catatannya ya di ini. sebagai istilah kata orang tua sabar. Iya, iya betul. Dia mengajarin kita sabar, jangan apa emosi, jangan kebingungan lah. Dia mengatur kita biar bingung. Artinya tadi menggoda, dan dari godaan tersebut dengan dampak seperti tadi, apakah bapak atau ibunya, terutama ibunya, bisa sabar menghadapi situasi seperti itu. Kalau kita memang kalah, ya akhirnya jadi bahan berantem sama suami istri, Jadi anak yang sama mertua, ya katanya anak rebel begini-begini, kan ada yang seperti itu. Iya itu. Oke, baik. Nah itu tadi kan kenanya lewat, sorry ya, ini bukan tabu ya, karena kita udah sama-sama dewasa. Lewatnya Asin. seneng banget ngomongin ini Mas Tuyik. Nggak melewati ASI, melalui susu lah begitu ya, payudara. Nah itu untuk ibu-ibu muda, maksudnya untuk menghindari itu ya, sangat sering itu dipegang begitu, udah kasusnya berapa kali begitu. Itu ada cerita kalau ibu yang lagi menyusui mandi pun nggak boleh terbuka seperti itu. Apa ada hubungannya seperti itu, Mas? Ya bisa jadi, makanya kadang ada doa masuk kamar mandi. Ada juga untuk cewek itu ada doa yang dikhususkan biar si goib itu nggak melihat aurat dari cewek. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Betul. Biasanya itu yang dipakai. Walaupun kita telanjang di situ, bangsa lembut nggak bisa melihat auratnya. Itu dikhususkan untuk cewek. Ini kalau ada pertanyaan yang untuk cowok, jawabannya ada lagi, Mas. Cowok ya biarin aja kalau tanggal ini. Ini pembahasannya ke cewek, Mas. Iya. Pendoan hasil. Oke. Mungkin tadi ya karena sambungannya sebenarnya sih lebih cenderung nggak ada hubungannya, tapi karena memang mandi kan biasanya udah pergantian dimensi. Kadang kalau orang dulu, kalau orang yang kena istilah kata sawan susu lah, orang dulu makanya abu bakaran, diolesin, direndam sampai dia mengendap, airnya dipakai, diolesin. Itu punya makna apa? Coba Mas tuh yang penjelasannya. Itu tradisi leluhurnya yang biasa dipakai orang-orang. Pengalihan sih, Mas. Hah? Pengalihan dalam arti? Jadi makhluk itu juga nggak mau, Mas. Nggak mau ya? Nggak mau. Berarti kembali ke api tadi. Ini lebih ke pencegahan ya. Pencegahan, iya. Pencegahan. Untuk di dalam Islam ya ada air, kita bersihin dulu dengan membaca sholawat Nabi. Betul. Kalau dari sisi leluhur mungkin waktu itu masih zamannya itu ya belum ada, itu memakai air dari abu untuk direndam. Setelah dia mengendap, airnya kita pakai buat mengolesin. Dengan doa-doa pengen kesembuhan apa. Tapi tentu enggak di ujungnya juga enggak, Mas Tuying. Pinggir-pinggirnya kalau ya semua. Pahit ya ini. Jangan dibahas. Jangan dibahas itu. Nanti dipilas. Oh iya, dipilas. Baik. Iya. Bercanda sedikit. Nah itu kalau dalam kita sebagai muslim menggunakan air, doa, dibacakan sholawat, insya Allah itu juga aman. Tentu doa itu kekuatannya kan keyakinan. Kalau ragu ya begitulah. Nah ini anak kecil tadi kena sawan seperti itu. Nah ini ada jam-jam khusus apa enggak? Biasanya kan ada orang ngomong gini, itu nangis yang kejar santornya itu di jam-jam ganjil. Kenapa gitu? Apakah ada memang di jam ganjil itu ada sesuatu yang berbeda begitu? Enggak sih. Sebenarnya sama aja ya. Sama aja. Asal sudah bergantian ini ya. Iya. Dimensi. Saat udah di dalam, udah anak tidur, pas nenek ini udah nggak mau, ya kan bereaksinya bukan dia keluar dari asal, kan nggak langsung dia pulang langsung kelihatan, menunggu jeda, gangganya berapa jam, baru dia si makhluk itu baru mulai beraksi. Untuk Umi Sabian sendiri itu biasanya dia solo karir, artinya dia bekerja sendiri atau biasa dimanfaatkan oleh seseorang mungkin, Mas? Bekerja sendiri. Bekerja sendiri ya.
Udah jadi tugas. Udah jadi Nah, tugasnya. jadi tugasnya kita kalau belajar di syariat juga ada ya itu Iya. ya. Memang tugasnya menggoda tadi Anak kecil. anak kecil, bahkan bisa lebih kesananya lagi, anak kecil katanya gitu biar berantem sama itu orang tuanya jadi berantem begitu ya, jadi Iya, berkepanjangan. selata. Gimana sih ibu nggak bisa itu? Iya. Anak nangis aja nggak bisa diemin. Oh, Iya, kayak gitu. kadang-kadang begitu benar. Iya, nah ini kalau yang pernah di kasus itu kalau kita sama-sama ingat tuh dulu pernah ada kasus sampai si calon ibu ya hamil keguguran ternyata di alat kelaminnya itu di rahimnya itu ada sosok itu mas, gimana? Iya, iya ada diikat. Diikat. Heeh. Emang tugasnya dia kayak gitu untuk menggoda orang yang ya dia menyerangnya bangsa peranakan. Kandung rahim bisa jadi ada diikat secara goib ya, Yang. Iya, betul. Penyakit itu ada aja, ada sebab ada akibat. Betul. Walaupun secara goib ada, tapi bisa dibuktikan secara dohir. Nah, dari ilmu kedokteran bisa. Seperti jangan peranakan. Jadi Kadang kan orang udah berusaha ke dokter, udah berusaha, yaitu sebagai syariat dia pengen mempunyai kandungan. Ya ini dari lahirnya dia udah coba kita lari ke batin. Nah, tapi lewat seseorang juga dirinya juga meminta kepada yang di atas. iya. Nanti akan diarahkan insya Allah dengan doa yang memang tulus diarahkan pada seorang yang tepat Iya. untuk bisa Iya. jadi Mempunyai jawaban. anak lah. Iya. Kadang ujian orang udah menikah, yang tanya pasti anak. Betul. Itu ya bisa jadi ribut kan. Iya benar, kalau kita ketemu sama temen lama gitu pasti yang ditanyain bukan kamu rumahnya udah berapa. Kayak itu punyanya harga diri lah. Iya, mobilnya udah pasti ditanyain anaknya berapa Mas Tuying. Dengan besok-besok begitu. Proses kali ya. Nah, itu makanya kan sangat berarti. Jadi ya seperti Tapi kalau yang jalur khusus cepat apa jalur khusus. Kalau jalur khusus itu biasanya penghalangnya sedikit. kita iya. Iya. Temennya banyak. Iya temennya Pak jalur khusus paham ya? Iya. Pak. Jalur Pak Mas Pandu jalur khusus paham nggak Pak? Masih terlalu hijau. Jalan tol Jalan tol. Jadi tahu-tahu medis begitu loh ya. Itu langsung harus dibuktikan. Iya. Biasanya Berani itu berbuat berani tanggung jawab. biasanya itu. jadinya gampang, keluarnya pun kadang-kadang sendiri bisa loh. Mau pipis merojol, enggak sakit-sakit amat. Kata pernah tetangga ngomong, oh orang yang kayak gitu kok gampang-gampang aja. Lah iya kalau dia mah hasil dari begituan, kalau jenengan kan hasil dari hubungan yang benar ya ada ujian rasa sakit dan lain-lain begitu. Iya Kan harus. nanti. Apa ya Mas tuh? Yang prosesnya cepat begitu kan nanti. Oke. Iya, jadi ini lebih cenderung ke sosok tadi Umi Sabian dari bentuknya tadi apa ya? Secara penglihatan batin itu seperti cicak ya. Dia bisa berjalan langsung seperti ini ya. Kepalanya di bawah. Kepalanya Bedanya? di bawah. Bedanya menjulur. Bedanya menjulur. Ya. Nah, juga lah nggak enak lah buat dilihat ya. Sorry banget. Nah, ya misalnya seperti itu dan dia lebih bekerja sendiri. Kalau kayak kemarin contohnya sosok Kunti atau apa kan kadang-kadang disinergikan oleh orang-orang yang berkepentingan dengan media tertentu, kepentingan tertentu. Kalau ini memang dari sananya memang udah Bersolo kali kan Mas. solo karir. Ya tugasnya seperti itu. Mas Tommy, kiat-kiatnya untuk misalnya pertolongan pertama untuk orang-orang yang mungkin ya kita kan lebih ke logik seperti itu ya. Misalnya dengan melihat seperti ini kita ngobrol seperti itu, terus anaknya mengalami seperti itu, sebaiknya langkah-langkah awalnya bagaimana Mas? Ya sebagai orang muslim ya berdoa. Iya. Dengan sholawat Nabi lah, semuanya dibacain ayat-ayat suci. Terus semua itu diusapin mukanya, Iya. dipegang, dibacain semuanya. Ada Ya apa yang bagian-bagian bisa kita tertentu? lah. Hah? Mungkin di bayinya, mungkin di bagian mana? Sholawat diusapin. Nabi lah yang pastinya. Iya. Tapi yang pasti dari ibunya sendiri bersinergia sama suami ya. Sama suami saling mendukung. Kalau lagi anaknya seperti itu jangan panik, apalagi saling menyalahkan ya. Iya. Kita benar-benar sama-sama Ya, bareng-bareng. karena saat kita menyusui alirkan kalimat tauhid melalui rasa, menggunakan rasa alir kalimat tauhid mengalir melalui air susu masuk ke dalam mulut. Insya Allah terjaga. Itu terjaga benar.
dan semua godaan-godaan yang sifatnya datang dari bangsa-bangsa seperti itu insya Allah terhindar kalau kita memang mendekat kan begitu ya. Selalu banyak ingatnya meskipun itu sulit tapi keniatan selalu ingat tetap ada hitungannya Mas. Ada. Begitu. Mas Pandu ada pengalaman mungkin jenengan kan sering pergi kemana-mana gitu, ada orang yang bersinggungan sama Umi Sapian apa gimana itu? Ada sih. Ada coba diceritakan sedikit Mas. Nggak jauh ya, tetangga sendiri. Tetangga sendiri. Peristiwanya seperti apa? Jadi pada asar dia itu mengunjungi ke rumah mertuanya. Pulang itu pas hampir maghrib lah. Habis maghrib itu anak tuh awalnya nggak umum lah. Oh iya, tanda kalap gitu ya? Iya. Menangis dari pada maghrib nyampe jam 8 kalau nggak salah itu nggak berhenti. Sama sekali nggak Nggak berhenti. berhenti. Diasihin nggak mau, digendong sana sini nggak mau. Iya. Jadi nyampe orang tuanya itu apa ya? Stres lah, Stres lah. bingung. Pas itu ya saya dengar kan. Nah akhirnya, oh itu anak nangis kenapa nggak diem-diem? Iya. Nggak pas saya mau masuk ke rumahnya itu, kan disuruh masuk lah. Coba liatin, kan kamu bisa katanya. Iya. Itu dia di pintu itu udah udah nemplok begituan. Ada jejaknya begitu ya, ada jejak hitam lah. Tarik aja. Gitu, oh gitu. Berarti dengan waktu nangannya pakai karet ya, selepet. Enggak juga. Tapi kadang ada kasus yang memang dia bekerja solo, tapi secara solo artinya memang nggak ada yang mengendalikan. Nggak ada yang mengendalikan. Tapi kadang juga nggak sendirian ya Mas Tony ya. Tetap sendiri. Tetap sendiri. Berarti kalau misalnya ada penampakan yang kadang itu kok Ya itu mah banyak. ikut nimbrung gitu. Nimbrung Karena aja. suara tangis bayi mengundang. Ada apakah gitu. Betul. Iya ya. Ya, muka-muka dengan ini ya kita sama-sama ya saling mengingatkan, saling menjaga juga, jangan saling menyalahkan kalau kita memang jadinya timbulnya emosi. Yang penting itu bagi orang tua jangan stres, jangan bingung lah. Betul. Iya. Panik, jangan terlalu panik. Makanya dalam pernikahan kan biasanya orang kan memikirkannya begini, persiapannya, prewedding dan lain-lain, acaranya yang meriah gimana, tapi lupa setelah kehidupan yang sejatinya kan setelah menikah itu bakalan ada anak, ada begini, itu pengalaman itu yang harus digali ke tetangga, ke kerabat, ke orang tua ya, biar nanti terjadi seperti itu nggak kaget. Ya syukur-syukur sih nggak yang kayak tadi Mas. Aku bayanginnya aja pernah lihat sendiri sih ya, memang serem banget ya Mas Tuyeng. Gitu. Ya kadang ya atau media-media kayak kunit dipakai, Iya Mas. ditempel benlek, bisa jadi Sambetan ya. bisa digunakan lah. Iya, kalau kita itu sebagai media, tapi semuanya datang dari Gusti Allah Iya, lewat tetap itu. minta namanya di Ya, atas. itu boleh-boleh aja ya Mas. Ya. Tapi ini sama ini takut pakai aja ini itu nanti malah belandang ya Mas. Ada Mas. Ya? Pakainya bendo Mas. Apa Di itu? bawahnya. Di Pakai bawah iya. kasurnya ada bendo Mas. Ada banyak. Biasanya tajam ya. Ya orang-orang dulu kan ada gunting, ada kaca, segala sisir digunakan. Kalau orang dulu kan makanya gitu. Ya situ penuh banyak makna yang terkandung di situ. Benar-benar. Iya, ini untuk sesi ini kita karena apa ya, sebenarnya ya seperti pembahasan yang lalu yang kemarin kita tayang juga sebenarnya pembahasan ringan tapi kerap Sering terjadi ya. Semoga dengan dibuka seperti ini kita juga nggak menggurui tapi berbagi ya. Siapa tahu oh berarti seperti itu ya, kita nggak boleh panik, nggak boleh saling menyalahkan, itu juga merupakan ujian ya Mas. Nah, untuk menghindarinya seperti tadi Mas Tommy udah ngomong tadi doanya apa ya yang lebih jelas lagi Mas? Sedulur Bismillahi. Bismillahirrahmanirrahim, la ilaha illa. Bismillahirrahmanirrahim. Yaitu khusus untuk wanita ya, diususkan saat mandi. Biar auratnya dia tetap terjaga dari penglihatan bangsa goib. Karena memang ada beberapa kasus biasanya dipegang payudaranya saat mandi. Ya walaupun dia istilah kata masih anak-anak ataupun sudah mempunyai anak, itu tetap digunakan. Oke, ini mungkin pertanyaan terakhir karena mungkin apa ya, bahasan ini nggak banyak tapi udah cukup padat. Ini Mas, adakah jeda waktu tertentu untuk anak-anak yang biasanya digoda sama Umi Sapian? Apa kurun waktunya? Apa di usia
usia semana biasanya dia itu berhenti? Sampai dia umur 5 tahun lah. Iya. Dia masih. Cuman rata-rata dari 1 tahun sampai 2 tahun. Iya. Yang keseringan. Betul. Ah, Yang sangat intens biasanya saat dia kebanyakan belum bisa bicara ya. sampai 2 tahun Biasanya ya. 1 sampai 2 tahun. Ya, ini akan saya sambungin kalau memang kita ASI eksklusif itu kan sampai 2 tahun. Iya. Ya, ini tadi godaannya tadi juga biasanya santer-santernya sampai Iya, 2 tahun. 2 Jadi tahun. ada nyambungnya, ada hubungan di mana ibu sangat bersentuhan langsung Iya, melalui dengan- raga iya. mengalir itu. Tadi karena dia mungkin anak kecil kan terlindungi ya kan dari yang kuasa, udah dilindungi, ada malaikat penjaganya seperti itu, tapi bisa melalui ibunya mungkin dari tadi ada Iya. hubungannya lah. 2 tahun, tapi bisa jadi pelebarannya sampai 5 tahun ya Mas Tuying. Iya. Jenengan dulu gimana Mas Tuying? Jenengan langsung bisa ngomong, lahir aja langsung madang mak gitu ya. Enggak. Mobil-mobilan mah. Iya, Kalau kamu makanya masuk lagi mah. aman Mas Tuying. Jadi Umi Sabian minder kalau datang gitu. Ya udah. Ini tadi makhluknya ke sini Mas Tuying. Ada di belakang Purwandu. Ada masih ya. Masih. Pada suka aneh sama Bro Wandu. Yo, orang di dohir orang enggak. Enggak yang merah, enggak yang apa, udah suka semua. Baik, ini cukup ya Mas Tommy ya. Nah, sepertinya cukup pembahasan tentang tadi sosok Mbak Umi di belakang Mas Wandu. Semoga apa yang kita sampaikan bisa memberikan info yang baik ya untuk kami sendiri, untuk teman-teman juga, agar kelak bila mana ada kejadian seperti tadi supaya nggak panik, dan bila memang nggak terjadi, moga-moga ya nggak terjadi, tapi untuk pencegahan tentu kita banyak ingat sama Gusti Allah, sama Tuhan ya, selalu berdoa seperti itu, dan bersinergi antara ibu juga sama bapak, istilahnya suami istri saling bergandengan, dan juga banyak ngaji lah sama orang tua yang lebih pengalaman seperti itu. Jangan sungkan ya Mas Tuying ya. Itu aja apa yang kita sampaikan, moga-moga ada hal baik, ada nilai baik yang bisa kami sampaikan. Semacam itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan jika ada salah-salah kata, bercandanya kurang lucu, kurang baik maksudnya Mas Tuying, mohon maaf sebesar-besarnya, dan semoga kita selalu mendapatkan yang terbaik dari yang paling baik. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, gua. Oh. Alman. Ya, gua. Apa? Miki, Ono Anissa, ya? Anissa.